Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TMT 3A, bertemu lagi dengan saya Rizky Ayu Fadeliana, walau dalam video seperti ini. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang definisi perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan guna memenuhi tugas psikologi pendidikan. Langsung saja, perkembangan. Definisi perkembangan. Dalam psikologi, istilah perkembangan memiliki banyak makna. Perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Sedangkan para ahli perkembangan mendeskripsikan perkembangan sebagai sesuatu yang bersifat kontinu atau perubahan yang berlangsung secara bertahap atau kumulatif. Kemudian atau discontinue, yaitu rangkaian tahapan yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian ada periode perkembangan. Periode perkembangan ini meliputi 1. Fase pra-kelahiran, 2. Bayi, 3. anak-anak, 4. remaja, 5. orang dewasa, dan 6. usia lanjut. Namun, periode perkembangan ini akan dibahas oleh materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah perkembangan melibatkan 3 proses, yaitu proses biologis atau proses yang ada pada organisme hidup atau individu hidup. Jika itu membahas tentang perkembangan manusia, jadi itu proses yang ada pada hidup manusia itu sendiri. Yang kedua adalah proses kognitif atau potensi intelektual. Dan yang ketiga, proses sosio-emosi atau pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial selama perkembangan. Terdapat hubungan yang kuat di antara ketiga proses ini. Selanjutnya, teori-teori perkembangan. Yang pertama adalah teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku manusia. Teori-teori psikoanalisis mendeskripsikan perkembangan sebagai yang terutama berlangsung secara tidak disadari dan sangat diwarnai oleh emosi. Kontribusi dari teori psikoanalisis adalah fokusnya pada kerangka kerja perkembangan, hubungan keluarga, dan aspek tak sadar dari pikiran. Yang kedua ada teori kognitif. Terdapat 3 teori kognitif yang utama, yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget, teori sosiobudaya Vygotsky, dan teori pemrosesan informasi. Teori kognitif mengedepankan pemikiran, penalaran, bahasa, dan proses kognitif lainnya. Kontribusi dari teori kognitif adalah pandangannya yang positif mengenai perkembangan dan penekanannya pada konstruksi aktif manusia agar dapat memahami. Yang ketiga, teori perilaku dan kognitif sosial. 2 teori utama pendekatan perilaku dan kognitif sosial adalah teori pengkondisian operan oleh Skinner dan teori kognitif sosial oleh Bandura. Kontribusi dari teori-teori perilaku dan kognitif sosial mencakup fokus pada penelitian ilmiah dan determinan lingkungan terhadap perilaku. Yang keempat, teori ontologi. Teori ontologi mengedepankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode kritis atau sensitif. Kontribusi dari teori ontologi adalah fokusnya pada dasar biologis dan evolusioner dalam perkembangan. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Hereditas atau pewarisan watak induk ke keturunannya. Manusia berasal dari sebuah sel tunggal kecil bernama gamet yang paling mengagumkan, penuh misteri, dan kecil di jagat raya ini sebagai kehendak Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggabungan 2 sel ini menghasilkan nukleus atau inti seorang individu baru. Hanya pada saat itulah ditentukan apakah individu itu akan menjadi laki-laki atau perempuan, pendek atau tinggi, cerdas atau bodoh, dan seterusnya.
Semua gambaran tersebut ditentukan dalam sel tersebut yang tak dapat diubah. Prinsip hereditas menurut Crow and Crow tahun 1987. Yang pertama adalah prinsip reproduksi. Dalam prinsip reproduksi, faktor keturunan hereditas berlangsung melalui perantara germ, sel, dan tidak dengan sel somatik. Sifat-sifat orang tua yang didapat dari lingkungan tidak dapat mempengaruhi germ sel atau plasma benih. Yang kedua, prinsip konformitas. Berdasarkan prinsip konformitas, masing-masing makhluk menurunkan golongan dan jenisnya sendiri. Ciri-ciri biologis, warna kulit, bentuk tubuh, atau jasmani, dan sebagainya adalah hal-hal yang dapat diturunkan. Yang ketiga, prinsip variasi. Dalam variasi, suatu jenis atau spesies dipandang dapat memiliki persamaan maupun perbedaan. Yang keempat, prinsip regresi filial. Ciri khas yang ada pada seorang anak akan menunjukkan ke arah rata-rata. Maksudnya, hal ini dapat diartikan bahwa orang tua merupakan bukan produsen. Kemudian, orang tua memiliki kombinasi sel baik dan dominan, sedangkan anak kemungkinan untuk memiliki sel yang kurang baik sehingga kualitas anak juga kurang ataupun sebaliknya. Yang kelima, prinsip jenis silang. Dalam prinsip ini, sesuatu yang diwariskan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya mempunyai sasaran jenis menyilang. Seperti contoh dalam keluarga, seorang anak perempuan lebih cenderung mirip dengan ayahnya, begitupun sebaliknya, seorang anak laki-laki lebih cenderung mirip dengan ibunya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Maurice L. Pick tahun 1982 berpendapat bahwa sifat bawaan moral merupakan sifat baik, jelek, atau netral. Sedangkan korelasi antara manusia dengan lingkungan bersifat aktif, pasif, atau interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, lahirlah hukum nativisme, empirisme, dan konvergensi. Yang pertama, teori empirisme. John Locke tahun 1632 sampai 1704 selaku tokoh empirisme mengatakan bahwa tiap individu lahir sebagaimana kertas putih dan lingkungan itulah yang membentuk corak atau tulisan dalam kertas putih tersebut. Yang kedua, teori nativisme. Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860 sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa perkembangan individu hanya dapat ditentukan oleh kemampuan dasar atau bawaan faktor endogen serta bakat yang bersifat kodrati. Teori konvergensi William Stern pada tahun 1701. Teori konvergensi William Stern pada tahun 1871 sampai 1938. Sebagai pelopor teori ini berpendapat bahwa perkembangan individu berlangsung atas pengaruh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin banyak kurangnya dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Masukun Setiawan, NIM 1220 193 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi dan ciri-ciri perkembangan. Penjelasannya seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang periodisasi atau babakan waktu dan ciri perkembangan. Yang pertama, periodisasi.
Periodisasi atau babakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak atau zaman. Pada periodisasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama biologis, yang kedua didaktif, yang keempat, yang ketiga psikologis, yang terakhir tugas perkembangan. Yang pertama, aspek biologis. Aspek biologis ini berkaitan dengan gejala perubahan fisik peserta didik. Menurut Aristoteles, aspek biologis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, anak kecil atau masa berumur 0-7 tahun, dan anak sekolah umur 7-14 tahun. Yang ketiga, remaja umur 14-21 tahun. Yang kedua, aspek didaktif adalah berkaitan dengan materi dan cara bagaimana mendidik pada masa tertentu. Menurut Johan, aspek didaktif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, sekolah materna atau sekolah ibu, umurnya 0-6 tahun. Yang kedua, sekolah vermakula atau sekolah bahasa ibu, umurnya 6-12 tahun. Yang ketiga, sekolah latina, umurnya 12-18 tahun. Yang keempat, akademia atau sekolah tinggi. Yang ketiga, aspek psikologis. Aspek ini berkaitan dengan ciri-ciri kejiwaan yang menonjol. Menurut Oswald, aspek psikologis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode Trot 1 atau masa anak awal umur 0-3 tahun. Yang kedua, periode Trot 2, masa kerahasiaan sekolah umur 3-13 tahun. Yang ketiga, periode Trot 3, masa kematangan umur 13-21 tahun. Yang keempat, aspek tugas perkembangan adalah ciri perkembangan yang diharapkan muncul dan dimiliki setiap anak pada setiap masa periode dalam periode perkembangan. Menurut J. Robert, aspek tugas perkembangan ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, bayi dan kanak-kanak umurnya 0-6 tahun, dan sekolah atau pertengahan kanak-kanak umurnya 6-12 tahun. Dan yang ketiga, remaja atau umurnya 12-18 tahun. Yang keempat, awal dewasa umurnya 18-30 tahun. Yang kelima, dewasa atau pertengahan umurnya 30-50 tahun. Yang keenam, tua atau di atas 50 tahun. Dan yang terakhir, kita akan membahas ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan ini, yang pertama, mencapai proses kedewasaan. Tercapainya proses kedewasaan. Yang kedua, terjadinya kematangan fungsional dan lebih sempurna pada organ tertentu. Yang ketiga, umumnya ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Yang keempat atau yang terakhir, tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Aryani, nomor NIM saya 12204193003. Saya absen 03. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi pangan menurut perspektif agama Islam. Dalam agama Islam diyakini bahwa hidup hanya melalui 4 alam. Yang pertama yakni alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzakh yakni alam di dalam kubur, dan yang keempat yakni alam akhirat, di mana manusia akan kekal di alam yang keempat ini. Sementara di ketiga alam yang pertama, manusia hanya akan hidup sementara. Periode perkembangan pada manusia dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, yakni yang pertama itu periode prakonsepsi, yaitu perkembangan manusia sebelum terjadinya pembuahan ovum oleh sperma. Yang kedua, yaitu periode pranatal,
yaitu perkembangan manusia yang dimulai setelah terjadinya konsepsi hingga lahir. Periode ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase nutfah, yang kedua fase alaqah, dan yang ketiga fase mudghah, dan yang terakhir yaitu fase peniupan roh. Nah, pada fase nutfah atau yang disebut dengan zigot, yang dimulai sejak konsepsi hingga usia kandungan 40 hari. Ya, pada fase alaqah yaitu fase embrio selama 40 hari berikutnya. Dan pada fase mudghah yakni janin selama 40 hari setelah fase embrio. Dan yang terakhir yakni fase peniupan roh, di mana peniupan roh ini ke dalam janin setelah usia lebih dari 4 bulan. Nah, selanjutnya periode kelahiran sampai meninggal dunia terbagi menjadi 6 fase. Yang pertama yaitu fase neonatus, di mana pada fase ini dimulai dari kelahiran sampai usia 1 bulan. Yang kedua yaitu fase kanak-kanak atau yang biasa disebut dengan al-tifal. Pada fase ini usia 1 hingga 7 tahun, di mana terbagi menjadi 2 fase, yakni fase as-sobiri dan fase kanak-kanak. Nah, fase as-sobiri yaitu fase di mana anak-anak umur 0 hingga 2 tahun, di mana biasanya disebut sebagai fase menyusui. Nah, menurut tafsir Marogi diterangkan bahwa air susu adalah makanan utama bagi bayi pada umur 0 sampai 2 tahun. Nah, fase kanak-kanak pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada fase ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita sebagai orang tua untuk mengajari anak sholat pada usia 7 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan cara belajar sambil bermain untuk membentuk diri pada anak. Ini dianjurkan kenapa kita harus belajar sambil bermain, karena menurut Nabi Muhammad SAW ini sesuai dengan perkembangan anak pada saat itu. Ketiga yakni fase tamyiz, yakni pada usia 7 sampai 10 tahun. Beberapa ulama menemukan beberapa tanda bahwa anak sudah memasuki ke fase ini, yakni anak mampu memahami suatu pembicaraan dan mampu menjawab pertanyaan lawan bicaranya. Pada fase ini juga anak-anak sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang keempat yakni fase balik. Pada fase ini anak-anak sudah mencapai kedewasaan dan mengalami perubahan fisik, psikologis, dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Pada fase ini juga anak perlu dorongan dari orang tua untuk mengembangkan potensi-potensi dan kemampuan dari diri sendiri. Menurut Syekh Abdullah Nahi menganjurkan untuk memberikan pengertian tentang pendidikan seksual agar anak bisa menjaga diri sendiri ketika berada di luar rumah tanpa pengawasan orang tua. Yang kelima yakni fase kearifan dan kebijaksanaan, yaitu fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran, kecerdasan emosional, moral, spiritual, serta agama yang secara mendalam. Yang keenam yakni fase kematian, yaitu terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase nazah dan fase barzah, di mana jasad yang sudah dikuburkan akan dikembalikan ke alam barzah menunggu hingga datangnya hari kiamat. Periode kematian dibagi menjadi 5 fase, yakni yang pertama yaumul ba'as, yang kedua yaumul basyar, yang ketiga yaumul mizan, dan yang keempat fase melewati jembatan Shiratul Mustaqim, dan yang terakhir yaitu fase surga dan neraka. Pada fase yaumul ba'as, yakni hari kebangkitan, pada fase ini dimulai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israel, di mana peniupan pertama seluruh makhluk akan dibinasakan, dan peniupan yang kedua yakni akan membangkitkan seluruh manusia. Yang pada fase kedua yakni yaumul basyar. Pada fase ini manusia dikumpul pada mahsyar. Ini adalah tempat yang sangat luas di mana matahari berjarak hanya 1 jengkal saja di atas kepala manusia. Di padang mahsyar ini setiap manusia akan diadili sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia.
Fase yang ketiga yakni yaumul mizan, yaitu fase di mana amal baik dan amal buruk akan ditimbang. Setelah hasil penimbangan amal baik dan amal buruk, ini akan diperhitungkan sesuai dengan amal baik juga amal buruk kita selama di dunia. Fase yang keempat yakni fase melewati jembatan Siratul Mustaqim atau jembatan titian Sirat. Setelah perhitungan amal, manusia akan melewati jembatan ini dengan cara dan keadaan yang berbeda-beda. Bagi manusia yang memiliki amal baik yang lebih berat, maka caranya pun akan lebih mudah. Sebaliknya dengan manusia yang memiliki amal buruk yang lebih berat, jembatan ini akan berubah secuil rambut yang dibagi 7, sehingga akan sangat sulit untuk melewatinya. Yang kelima yakni fase surga dan neraka. Selain itu, dalam Islam juga diyakini adanya pengaruh faktor hereditas atau pembawa keturunan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan bahwa dalam memilih pasangan hidup atau jodoh sebaiknya memperhatikan 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, juga agamanya. Namun, kita dianjurkan untuk memilih karena agamanya. Faktor penentu manusia baik dan buruk adalah kondisi lingkungannya, karena manusia lahir dalam keadaan fitrah, sehingga baik buruk manusia tergantung pengaruh kondisi lingkungan dari orang tua. Selain itu, menurut Mujib dan Muzakir, faktor penentu lain yakni sunnah dan takdir. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, serta jika ada kurang kata saya mohon maaf.